Setelah saya dengar kajian Ustaz, saya teringat dulu saya pernah mengambil hak orang lain, tapi kejadian itu umur saya sekitar 8 tahun, belum balik. Apakah saya tetap wajib mengembalikan karena orang tersebut saya tidak tahu di mana? Tentu saja kalau ingat, usahakan kembalikan. Kalau ingat, walaupun waktu itu Anda belum balik ya. Itu untuk betul-betul menjaga muruah kepada Allah SWT. Karena Allah membuat kita ingat, berarti ada sesuatu yang harus dibersihkan di situ. Walaupun kita belum balik ya. Coba ingat, kalau tidak tahu kira-kira kadarnya berapa, disedekahkan. Kira-kira. Sekarang sudah ingat, oh mungkin kayaknya kadarnya dulu itu 10.000 rupiah, 100.000 rupiah. Baik, kita keluarin, sedekahkan atas nama orang itu untuk membersihkan diri kita. Kalau Anda mendapatkan hasil jual beli mobil milik orang tua, boleh tidak setengah uangnya saya pakai untuk umroh dan setengah lagi saya pakai buat DP mobil lagi dengan persetujuan orang tua? Kalau pemilik uang setuju nggak masalah, orang tua atau orang lain. Ada teman kita investasi dengan kita 100 juta, lalu kemudian untung 20 juta misalnya. Lalu kemudian kita ingin umrah, minta izin sama dia pemilik uang, ini 20 juta, tadinya kita bagi 10-10 nih, 50-50% keuntungan. Tapi saya pengen umrah, bisa nggak saya pakai dulu? Tapi itu utang. Oke, kalau dia izinkan silahkan, nggak ada masalah. Sama halnya juga kalau digunakan untuk bisnis yang lain, buka cabang atau apa saja, beli produk-produk yang baru ya, untuk inovasi baru. Maka itu semua selama pemilik modal mengizinkan tidak ada masalah. Bahkan kalau pemilik modal memberikan, menghalalkan, itu semua adalah halal. Ada sebuah lembaga di sana memberikan info ke orang-orang untuk membantu memberikan pinjaman kepada orang yang sedang membutuhkan pinjaman. Lembaganya memberikan fasilitas kepada peminjam untuk menginfokan kebutuhan dia kepada orang-orang melalui website. Jadi seperti diiklankan sehingga bisa dengan mudah mendapatkan pinjaman. Income dari lembaga tersebut adalah infak operasional 0 sampai 25% diberikan kepada si pemberi pinjaman. Dan sifatnya apa ini? Baiklah. Misal si A sama dengan peminjam dan si B pemberi pinjaman. Si A diiklankan oleh lembaga bahwa sedang membutuhkan dana sebesar 10 juta untuk modal dengan batas pengembalian disepakati. Kemudian si B bersedia membantu melalui lembaga dengan memberikan pinjaman 10 juta dan infak ke lembaga misal 10% dari 10 juta. Jadi bisa milih infaknya berapa. Si A akan mengembalikan uang kepada si B sebesar 10 juta. Apakah ada celah riba dan kezaliman? Bagaimana hukum infak yang diterima lembaga? Riba nggak boleh. Apa haknya lembaga itu ngambil? Selama utang tidak boleh, nggak bisa. Antum mau membantu, saya sudah pernah bilang ada dua investasi, ada investasi akhirat. Utang dan gadai tidak boleh bertambah, tidak bisa. Mau dinamakan itu sedekah, infak kah, 2% kah, 1% kah, 0, sekian persen, tidak boleh, nggak bisa. Karena utang tidak boleh berbunga, antum pun tidak boleh mengambil untung dari situ. Sama saja, kan gitu. Jadi nggak bisa. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Lebih baik dihindari. Kalau memang antum mau buka lembaga, hutangkan orang, jangan ambil keuntungan dari situ. Jangan ambil keuntungan. Memang iklanin si A butuh uang, lalu si B didapatkan ternyata bisa membantu, ya sudah antara mereka silahkan berjalan. Kita bantu lillahi ta'ala. Kalau ada di antara mereka yang memberikan, dia sendiri yang mau, itu lain, itu halal. Tapi kalau kita mengatakan ya ini ada infaknya ya, tapi terserah bebas berapa, sama aja. Tetap masuk dalam mengambil bunga atau ada nilai dari utang, tidak boleh. Utang tidak boleh bertambah, teman-teman sekalian. Itu hukum syar'inya. Bagaimana bila ada orang berhutang kepada orang lain melalui perantara saya dan tidak dibayar sampai sekarang? Apakah saya turut berdosa? Apakah saya harus menggantinya? Tergantung kesepakatan awal. Kalau antum menjadi penjamin, ini orang si A pinjamin aja, antum bilang sama si B, ini si A pinjamin aja, saya yang tanggung, saya penjaminnya. Oh itu wajib, nggak bisa. Kita jamin. Tapi ini loh teman saya butuh uang, ini loh teman saya mau menikah, tapi silakan ya ditanya semuanya, saya tidak bertanggung jawab. Mau dipinjamin silakan, mau dinikahkan silakan, tapi saya tidak bertanggung jawab. Saya cuma memenuhi niat dia yang baik, itu yang paling aman. Jadi jangan bilang saya jamin, nggak boleh. Mengatakan jamin ini berarti masuk dalam syarat yang wajib dipenuhi. Antum jadi penjamin, antum harus menjamin itu. Menjamin berarti kalau dia hilang, dia lari, maka dia harus digantikan. Itu konsekuensinya. Makanya jangan jamin. Jangan jamin sama sekali. Bantu saja. Ingat, masuk dalam masalah utang tadi, masuk juga dalam masalah menikah. Banyak orang begitu, dia bantu temannya menikah.
Lalu dia bilang, saya jamin kok teman saya baik begini. Jangan, walaupun antum tahu dia. Kalau ditanya baik nggak orangnya, setahu saya baik. Tapi dia mau menikah loh ya sama adik kamu, tanyain baik-baik. Jangan bebankan saya. Saya cuma bantu karena dia niat baik. Tapi saya tidak bertanggung jawab. Silakan tanyain. Begitu saja. Jadi jelas kita lepas dari hukum syar'i. Dulu waktu SMP saya pernah menipu es kelapa. Saya tidak bayar ketika rame. Saya bilang uang saya 10.000, jadi saya dapat es kelapa dan kembalian haram itu, Ustaz. Pertanyaannya, apa saya sudah tidak bisa masuk golongan 70.000 umat Muhammad, umat Rasulullah SAW masuk surga tanpa hisab? Masih bisa, tapi taubat dan kembalikan, cari itu penjual es tuh. Coba suruh bandel dulu. Hah? Ini iseng bener, ambil es kelapanya orang nggak bayar. Baiklah, mungkin belum tahu. Jadi sekarang datang ke sekolah itu, kalau masih ingat sekolahnya, biasanya tuh subhanallah penjual-penjual di kantin di sekolah itu masih ada. Saya dulu sampai kalau tidak salah kuliah ya, sudah selesai kuliah malah. Saya datang ke SD saya di Makassar masih ada tuh guru yang pernah ngajar saya, gitu kan. Masih ada tuh penjual-penjual gitu kan, masih ada, subhanallah. Jadi memang masih ada, coba tanya. Kalau ada kembalikan, maaf ya dulu saya tidak mengerti hukum agama tapi saya pernah begini, kembalikan uang 10.000 rupiah. Sama tadi hukumnya, kalau tidak ketemu, sedekahin. Taubat, sedekahkan, maka insya Allah akan masuk 70.000 itu. Dalam perkara kezaliman mengambil harta orang lain secara paksa, apakah dalam hal ini termasuk mengambil harta orang kafir? Semisal yang paling umum dilakukan adalah mendownload aplikasi bajakan, mendownload e-book, buku-buku agama dan lain-lain. Apakah ini termasuk kezaliman? Jawabannya iya. Orang kafir pun tidak boleh dizalimi. Orang kafir pun tidak boleh ditipu. Orang kafir pun tidak boleh dibohongin. Tidak bisa. Kalau seorang muslim melakukan itu dan dia tidak sempat bertaubat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum dia sesuai dengan kadar yang diambil dari orang itu. Walaupun orang kafir tidak bermanfaat buat dia hari kiamat, dia tetap masuk neraka. Tapi orang muslim yang buat kezaliman kepada orang kafir tetap akan dihukum oleh Allah sesuai dengan kadar dosanya itu. Misal dia mencuri 100 juta, ya sudah Allah hukum 100 juta itu. Seperti dia sedang melakukan pelanggaran kepada Allah, karena orang kafir itu tidak bermanfaat bagi dia kalaupun dia kasih pahala, gitu kan. Seperti itu memahaminya. Jadi tetap tidak boleh, saudaraku. Apa yang haram bagi seorang muslim diharamkan juga bagi non muslim. Cuma orang muslim lebih dimuliakan. Kayak ada orang muslim butuh bantuan sama satu orang kafir butuh bantuan, antum dahulukan orang muslim, gitu kan. Tapi bolehkah bantu orang kafir? Boleh, sangat boleh. Saya pernah jelaskan kan hadis Bukhari, Nabi SAW pernah bersedekah beberapa belas ekor kambing kepada orang musyrik dari belakang gunung Uhud, gitu kan. Tidak ada masalah. Pernah Nabi SAW, bahkan di Mekah banyak orang-orang yang pada saat pembebasan kota Mekah yang belum mengucapkan syahadat waktu itu ya, tapi mereka baru mau menyatakan masuk Islam. Oleh Nabi SAW dikasih, kembalikan harta-harta mereka. Menandakan boleh bersedekah dengan orang kafir dan tidak boleh, teman-teman sekalian. Ini masalah bajakan, ini tinggalkan. Dan antum begini, kalau tidak bisa, belum bisa ya sudah, jangan paksain. Jalan sesuai dengan yang bisa saja. Untuk apa antum mencari pendapatan halal ke depannya tapi dari sesuatu yang haram awalnya? Sama begini, pastikan rumah tangga yang dimulai dengan zina pasti sering ribut. Pasti ribut. Kacau tuh, karena pembersihan dosanya. Sama tadi, antum mulai usaha, mulai buka, tapi dengan bajakan-bajakan. Itu ada konsekuensi pembersihan. Jangan heran nanti kalau ada pegawai yang menipu, jangan heran nanti kalau pegawai keluar masuk, jangan heran nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Harus ada konsekuensinya. Lalu untuk apa, teman-teman? Untuk apa? Belum bisa ya sabar. Ada duit baru beli, gitu kan? Atau buat proposal tawarkan kepada investor-investor. Banyak jalan. Berdoa kepada Allah lagi sujud, gitu kan? Minta kepada Allah, meeting sama Allah tuh malam hari. Sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Minta sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya pengen, saya ingin, saya begini, mudahkan, bisa. Langsung bertemu dengan Allah SWT. Setiap malam Allah datang. Kenapa nggak lakukan, gitu kan? Jadi tinggalkan teman-teman sekalian. Sesuatu yang antum tidak suka buat diri antum, jangan lakukan pada orang lain. Coba kalau antum di posisi orang itu lalu dibajak, mau nggak? Kita nggak mau kan? Lalu untuk apa antum lakukan? Lebih baik jangan, teman-teman sekalian. Dan jangan paksakan. Kebanyakan teman-teman seperti ini karena memaksakan di atas kapasitasnya dia. Orang kebanyakan terlilit utang, KPR mobil misalnya, karena dia memaksakan di atas kapasitasnya, belum mampu. Tapi dia paksain, akhirnya susah. Akhirnya kena riba, gitu kan?
Kalau sudah kena riba, cari ustadz untuk menyelamatkan diri. Gitu kan? Ustadz gimana, saya sudah terlanjur. Gitu. Padahal dari awal, kalau ustadznya jeli ditanya tuh, emang dari awal waktu cicil mobil itu sudah tahu kalau nggak bisa bayar. Kalau dia bilang nggak bisa, tuh bahaya dosanya kan. Sudah tahu sebenarnya. Jangan paksakan diri. Naik angkot nggak apa-apa, gitu kan. Naik busway, apalah gitu kan. Lakukan dulu sesuatu. Atau mungkin belum bisa mobil, motor dulu. Belum bisa motor, sepeda, gitu kan. Apa sajalah, yang penting halal. Teman-teman sekarang kita tidak tahu kita bisa hidup hari ini atau tidak. Ada jaminan untuk bisa pulang ke rumah malam ini? Tidak ada jaminan. Lalu untuk apa pakai yang haram ini? Untuk apa? Hanya untuk dikatakan, oh hebat punya mobil ya, hebat punya rumah ya. Untuk apa? Tidak ada manfaatnya teman-teman sekalian. Tidak ada manfaatnya. Untuk apa paksakan diri di atas kapasitas kita? Jangan teman-teman sekalian. Terlalu berat konsekuensinya hari kiamat. Apa hukum melipat pakaian atau celana ketika sholat? Dilipat apa maksudnya nih? Lengan kah, kaki kah? Banyak, gitu kan? Kalau menggulung pakaian lengan, itu juga ada sebuah hadis yang melarang memang ya. Dalam sholat, beda kalau lengan pendek, tapi memang lengannya ada terus digulung. Itu juga ada larangan sebenarnya. Dan ini ulama masukkan juga sama dengan celana. Lebih baik sekalian dipotong. Ya, dipotong sudah nggak ada keraguan lagi. Sudah sekalian, gitu kan? Mau dia melorot, tidak melorot, tetap tidak isbal, kan aman, gitu. Kenapa nggak sekalian teman-teman? Kalau mau patuh sama Allah, jangan setengah-setengah nih. Harus jiwanya yang kuat, tegar. Bahwa kalau kita mati berhadap sama Allah, memang kita sebahagia, memang sudah selesai urusannya, gitu kan? Jadi jangan setengah-setengah. Saya kadang iri melihat orang yang dilebihkan harta oleh Allah. Saya tahu bahwa sifat saya jelek. Tolong nasihati saya Ustaz, agar tidak kufur nikmat dan berburuk sangka kepada Allah. Lihatlah selalu orang yang di bawah kita. Kalau misal ada orang, kita lagi diberikan oleh Allah motor ini misalnya tahun 2012 lah misal motor itu. Jangan lihat orang motornya yang lebih mewah. Lihat orang yang lebih susah teman-teman sekalian. Lihat orang yang lebih susah. Saya kemarin di Makassar, subhanallah, masuk ke satu tempat orang cacat. Tidak tahu kenapa kami tiba-tiba pas lagi mau ceramah, itu kan mampir di tempat itu untuk sholat asar. Habis asar janjian untuk ceramah. Pas masuk di sana, sholat duhur baru kemudian saya ceramah habis duhur. Pas masuk di situ ternyata itu lembaga pemerintah resmi untuk mengurus orang-orang cacat. Kami masuk di masjidnya, dari imamnya sampai makmumnya semuanya cacat. Subhanallah. Kayak Allah lagi peringatkan gitu. Kita turun, panitianya datang dengan mobil mewah, dijemput mobil mewah, lalu turun, subhanallah, sholat di situ. Begitu masuk di saf, saya sudah mulai lihat kiri kanan, subhanallah, imamnya cacat, tubuhnya pendek, kemudian dia ada masalah di fisiknya. Orang di sebelah semua sholat ini orang cacat. Ada yang satu datang, subhanallah, masuk masjid sampai menggiling-gulingkan badannya untuk sholat gitu kan. Saya balik kiri kanan lalu saya mengatakan, subhanallah, coba lihat ikhwani, bagaimana Allah sampaikan kita di masjid ini untuk memberikan peringatan kepada kita. Lihat ada orang yang susah, tapi mereka tetap semangat hidup, mereka bekerja. Lihat nih, kalau kita mau lihat selalu orang-orang yang lebih hebat fisiknya daripada kita, lebih gagah, lebih cantik, lebih kaya, kita tidak akan pernah bersyukur. Lihat orang-orang yang begitu. Coba antum lewat, alhamdulillah di Indonesia cukup banyak. Kita bisa lihat orang yang tiap hari pungut gelas-gelas air mineral, bajunya kotor gitu kan. Ada banyak, tangannya kotor, hidupnya susah. Sampai ada yang jalan setengah mati gitu. Saya hampir setiap hari, tidak pernah tidak teman-teman sekalian. Setiap saya keluar dari rumah saya di Condet menuju ke Kemang, menuju kemana-mana kalau lagi pengajian, pasti saya dapat. Tidak pernah kurang dari 3-4 orang miskin itu sudah pasti. Pasti orang susah. Kemudian saya sempat mampir, lihat mereka, tanya kabarnya bagaimana. Jadi biar saya tahu ini motor aja saya pakai sudah nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Ada orang kesian, jalan kaki, sendalnya putus, tua. Antum masih pakai sendal baru, sendal bagus, gitu kan? Selalu lihat orang yang di bawah. Itu nasihat yang paling luar biasa. Kata Nabi SAW, kalau kalian diberikan nikmat, lihat orang yang di bawah kalian. Karena kalian lihat orang yang di bawah kalian, karena kalian akan selalu bersyukur. Dan ulama mengatakan kalau mau ditambahkan, dilengkapkan hadis ini, bukan ditambahi hadisnya, tapi dilengkapkan dengan cara memahami kalau diberikan cobaan, lihat orang yang lebih berat. Misal kita lagi flu, lihat ada orang yang flu dan demam. Kita flu dan demam, ada orang flu, demam dan rematik. Kita flu, demam, rematik, ada orang stroke. Kita stroke, ada orang yang meninggal dunia. Ada orang yang lebih berat dari cobaan kita. Maka kita akan terus bisa menjalani kehidupan. Sudah sunnatullah. Subhanallah, orang susah lebih banyak daripada orang mampu, orang kaya tuh. Lebih banyak orang susah daripada orang kaya. Saya kemarin subhanallah mau ke Balikpapan, baru kemarin
Dari Sudirman saya naik motor ke pengajian, kemudian saya minta tolong salah seorang ikhwan untuk jemput motor saya, lalu saya naik taksi. Untuk naik taksi ada bapak supir taksi ini orang yang sudah tua. Mungkin ya kalau saya lihat umurnya sudah mendekati 70 tahun. Rambutnya putih semua, duduk ngobrol sama saya. Dari bahasanya beliau, saya tangkapnya kayaknya memang orangnya, dia bilang sudah takdir saya nih, Pak, saya selalu jadi supir dari dulu gitu. Dia tidak menyelesaikan sekolah gitu. Tapi alhamdulillah saya hidup. Alhamdulillah Pak. Saya dengar ceritanya teman-teman sekalian, kalau saya dari awal sampai ke bandara dengar ceritanya, subhanallah uang 1.000 rupiah itu bernilai sekali buat dia, gitu kan? Luar biasa itu. Sampai dia bilang, saya store ini Pak susah, store taksi ini 320.000 per hari. Susah dia bilang. Saya kumpulin susah. Tapi alhamdulillah anak-anak saya sekolah di pesantren 3 orang. Alhamdulillah begini, alhamdulillah begini. Saya bilang, Pak, waktu dia sudah ngomongin saya, Pak, Bapak tinggal sabar meninggal, Bapak masuk surga nih. Ini sekarang cobaan Allah yang sedang datang, Pak. Itu adalah sesuatu nikmat yang besar kepada Bapak. Karena dengan cara seperti ini Bapak dalam ketaatan Allah. Mungkin kalau Bapak diberikan lebih daripada ini, ya, mungkin Bapak lebih susah. Ya. Nanti akhirnya susah, lupa dengan Allah. Sekarang Bapak masih mau mampir sholat, Bapak masih mau mengingat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Ya. Maka itu sebuah nikmat, syukurilah. Saya melihat subhanallah, Allah kayak perlihatkan lagi saya. Nih lihat nih, ingat Khalid, ini ada orang yang lebih susah. Saya bersyukur terus sepanjang jalan. Alhamdulillah Allah masih kasih saya bisa jalan, bisa normal, saya masih bisa punya pendapatan, masih bisa biaya keluarga, istri, anak saya. Alhamdulillah, dan berusaha dari rezeki halal. Jadi coba lihat orang yang lebih susah teman-teman. Banyak sekali gitu kan. Kita kalau masuk di gang-gang di Indonesia ini, saya berapa kali masuk di kampung Melayu, di beberapa gang jalan, waktu itu ada mau azan, saya antar istri saya ke Hermina di rumah sakit waktu itu. Kemudian saya masuk cari mana masjidnya di sini. Oh di belakang, lewat gang-gang, masuk gang. Rumah-rumah orang berdempet-dempetan semua. Ada orang yang buat, bapak-bapak lagi buat gorengan, jual gorengan di depan rumahnya. Saya lihat mungkin ya modalnya mungkin 70.000, 100.000 gitu kan modalnya. Kemudian dia jual di tangga-tangganya, datang beli, bayar 1.000, untung 100 rupiah, 200 rupiah. Seperti itulah. Dan hidup, orang-orang hidup. Azan mereka ke masjid, sholat dengan bahagia, pulang ke rumah pakai sendal jepit, masya Allah, enak hidupnya tuh, gitu kan? Dan ingat teman-teman sekalian, kata Nabi SAW, bukan saya larang antum menjadi orang kaya. Kalau Allah lagi bukakan, alhamdulillah. Apalagi kalau bisa diikuti dengan ilmu. Tapi kata Nabi SAW, mayoritas penghuni surga adalah orang-orang miskin, memang orang susah. Jadi kalau antum lagi dicoba dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka nikmatin cobaan itu, karena itu sebenarnya sesuatu yang terbaik buat kita. Dan ada beberapa poin-poin yang sudah saya sampaikan, tentunya bisa dihubungkan dengan apa yang saya sampaikan sekarang ini. Saya pernah mendengar kajian tentang riba. Apakah uang yang tercampur dalam bank itu riba? Sedangkan gaji setiap bulan selalu ditransfer ke bank dan selalu mendapat bunga. Tentu saja tergantung pekerjaan antum. Kalau pekerjaannya halal maka tidak ada masalah. Dan kalau bisa dialihkan ke bank syariah, saya sudah katakan itu jauh lebih baik. Alihkan ke bank syariah jauh lebih baik. Kalau tidak bisa pun harus di situ, ya sudah. Apa boleh buat, yang penting jangan interaksi dengan bunganya. Kalau lagi di print tiap bulan misalnya, print, minta, ada kan kodenya sendiri bunga itu. Ini jangan diambil bunganya. Jangan interaksi di situ. Dan insya Allah tidak ada masalah. Kalau tidak ada jalan lain, kalau masih bisa, alhamdulillah lebih baik dipindahkan ke bank syariah sebagaimana sudah saya pandu pertemuan yang lalu. Ketika kita berhutang dengan orang lain, tapi sebelum kita bayar ternyata orang tersebut sudah meninggal dunia, lalu kita tidak tahu di mana rumah keluarganya saat ini. Apakah hutang tersebut akan jadi tanggungan ana sampai hari kiamat nanti? Bagaimana ana membayarnya sedangkan tidak tahu di mana rumahnya? Sudah kita jawab ya. Jadi sedekahkan atas nama orang itu. Tentu setelah berusaha mencari tahu ya. Kalau sudah tidak tahu sama sekali, baru sedekahkan atas nama orang itu, bukan atas nama antum, tapi atas nama orang itu. Apakah boleh berinfak dengan niat membayar utang tersebut? Orang yang kita tidak bisa temui tadi, ya sudah saya jawab. Ana pernah meminjam uang kepada orang lain dan sampai saat ini orang tersebut tidak Ana pernah meminjamkan uang kepada orang lain dan sampai saat ini orang itu belum membayar utang. Apakah ini termasuk pembersihan dosa di dunia sebelum yang tadi Ustaz sampaikan? Tentu saja. Semua cobaan yang datang kepada kita sebagai orang muslim di dunia itu akan jadi pembersihan dosa, semuanya. Termasuk uang antum yang tidak dibayar oleh orang lain. Yang sudah saya bahasakan khusus utang, siapa yang berutang, mengutangkan orang lain, kemudian tidak dibayar, sampai jatuh tempo, dia seperti bersedekah setiap harinya, setengah dari harta itu. Kalau sudah sampai jatuh tempo dan dia belum bayar, double pahalanya. Gitu kan? Double, jadi seakan-akan kita sedekahkan setiap hari double itu. Maka mungkin kalau orang tidak utang dengan kita, maka kita tidak akan sedekah sebanyak itu, tidak dapat pahalanya. Bersangka baiklah dengan Allah.
Saya, istri dan kedua anak saya suka mendengar ceramah Ustaz dari YouTube. Dan saya ikhtiar setiap Rabu datang ke Blok M Square untuk mengaji langsung dengan Ustaz. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya terkait investasi yang saya sisihkan untuk alokasi pendidikan kedua anak saya di masa datang. Saat ini anak saya yang pertama berusia 9 tahun kelas 3 SD dan yang kedua berusia 6 tahun TKB. Pada tahun 2013 saya mengikuti instansi asuransi ya. Baik, nggak usah disebutin nama asuransinya ya. Dalam program syariah, premi yang dibayarkan per tahun 6 juta. Sudah 3 kali saya store sehingga total 18 juta rupiah. Akan tetapi di tahun pertama ada biaya apa ini? Baik, sebesar 75% dan hanya 25% dijadikan sebagai investasi sehingga ketika pembayaran premi pertama 6 juta sejumlah 4.500.000 menjadi biaya, hanya 1,5 juta yang jadi investasi. Di tahun kedua dan seterusnya 100% menjadi investasi. Singkat cerita, dari 18 juta yang sudah di store hanya tinggal 10 juta dana yang tersedia sekarang. Dan itu pun kalau sekarang dananya saya tarik, ada biaya pembatalan polis sebesar 70%. Sehingga hanya akan ada sebesar 3 juta rupiah. Kalau asuransi syariah ini saya tutup sekarang. Jadi ini asuransi syariah ya. Pertanyaan, bolehkah saya lanjutkan pembayaran premi ini 5 kali lagi sampai tahun 2020 agar tidak terkena biaya pembatalan polis? Padahal sekarang saya ragu kenapa asuransi syariah ada biaya-biaya seperti ini. Tentu saja boleh ya. Kalau misalnya mau dilanjutin karena dianggap mudarat lebih besar, boleh saja. Tetapi ini sudah bukan asuransi syariah. Dan dari awal saya bilang subhanallah, asuransi ini nggak ada yang syariah ini. Susah mau disyariahkan. Ini kalau asuransi syariah begini, kalau orang batal polis kena 70%, ini zalim, ini gharar, double gharar malah. Kalau ada bahasa lain luar biasa. Dan teman-teman sekalian, berhenti asuransi, berhenti. Nggak usah berasuransi ini teman-teman. Maaf saya bahasakan ini. Karena ini selalu ditanyain berulang-ulang. Asuransi itu hanya menjanjikan hal yang tidak terjadi mayoritasnya. Nanti kalau tabrakan, nanti kalau rawat nginap, nanti kalau anak anda sudah dewasa, kalau mati sebelum dewasa, kalau besok kita mati sekeluarga, kita nggak tahu. Atau asuransinya yang habis semuanya, kena bakar, hangus, dan seterusnya. Untuk apa teman-teman sekalian? Untuk apa? Mayoritasnya semua mendapatkan keuntungan. Asuransi ini perusahaan terbayang besar untungnya di dunia, gitu kan? Karena memang dari sekian banyak orang yang klaim, berapa orang yang klaim? Coba antum lihat, sedikit sekali yang klaim. Dan berapa banyak orang dari zaman dulu, miliaran manusia tidak ada asuransi hidup. Kenapa antum kayak ketakutan? Jadi yang dijual jasa ketakutannya. Nanti kalau begini, nanti kalau begini, nanti berapa kali telepon saya tuh, telepon datang minta waktu luar biasa dikejar-kejar. Begini, begitu, begini. Saya bilang saya nggak ikut. Kenapa Pak? Haram dalam agama. Hanya saya bilang begitu. Haram. Oh ya haram ya Pak. Iya. Assalamualaikum, ditutup semuanya. Habis sudah dibilang saya nggak mau ikut. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Dikejar terus. Nggak bisa. Allahu alam. Tentu kalau antum mau, kalau ini penanya ini mau sekalian melepaskan diri sudah aman, ya udah tarik aja. Dapat 3 juta ya sudah, apa boleh buat? Apa urusan dia mau melakukan perbuatan itu? Dan asuransi tidak ada hubungannya dengan investasi teman-teman sekalian. Tidak ada hubungan sama sekali. Apa hubungannya asuransi dengan investasi? Nggak nyambung, secara syar'i nggak nyambung ini. Tidak ada hubungannya asuransi dengan investasi sama sekali. Kalau mau betul-betul investasi, perusahaan memang investasi, orang investasi lalu dikelola. Tapi kalau dia masuk asuransi dengan jaminan memberikan nanti kalau sakit, nanti kalau anaknya dewasa, nanti kalau begini, kemudian dengan alasan investasi dana, nggak nyambung, nggak ada tali penyambungnya gitu loh. Nggak bisa. Investasi ya investasi, udah selesai. Investasi saja dibuka perusahaan, tidak usah dihubungkan dengan asuransinya, Allah alam. Tapi ini sudah pernah dibahas oleh para ulama. Kalau ada orang sudah terlanjur terlilit KPR riba, atau sudah terlanjur terlilit dengan asuransi yang ada ghararnya seperti ini, kalau dia tarik maka lebih merugikan. Bolehkah dia lanjutkan sementara memang itu merupakan kemampuan dia untuk mengambil haknya? Jawabannya boleh. Tapi ingat, kalau dilanjutkan pun sampai 2010 saudara, 2020 tadi, maka yang antum boleh tarik hanya yang antum store. Ya, jadi jangan sampai kita lanjut sampai 2020 nih. Ternyata yang kita store misalnya 100 juta.
lalu karena sudah mencapai target tahunnya, kita akan mengambil dari perusahaan, dari asuransi 200 juta. Ini apa alasannya nih? Gitu kan? Nggak bisa. Oh investasi, baik. Bapak pernah lihat nggak investasinya apa? Sektor real bukan? Dia masuk ke judi atau bukan nih? Haram atau enggak investasinya? Tanya, mana? Coba saya mau lihat. Oh sektor real ada perkebunan, di mana perkebunannya? Saya mau lihat coba. Kebanyakan fiktif itu. Kebanyakan. Saya tidak katakan yang ini ya. Kebanyakan mereka tidak punya. Saya pernah datang begitu. Saya langsung katakan, Pak investasi gini-gini. Baik, di mana investasinya? Saya mau tahu. Oh di Jawa Tengah Pak. Di mana Jawa Tengah? Saya mau investasi, tapi saya mau tahu di mana tempatnya. Oh gini, nggak tahu. Nggak jelas gitu. Oh nanti saya tanyakan pada atasan saya. Baik, dari waktu itu sampai sekarang saya nggak pernah ditelepon lagi. Nggak jelas, dia nggak tahu di mana. Jadi kalau antum punya modal begini, subhanallah, punya 6 juta uang, lebih baik dimulai dengan usaha pribadi, mandiri, coba pelan-pelan, apa yang bisa dijual gitu kan, itu lebih baik. Atau tabung saja buat anak, murni, setahun 6 juta, alhamdulillah ditabung buat dia 6 juta per tahun, sudah alhamdulillah sangat bagus gitu kan. Ini sudah tadi saya jawab ya, bagaimana para ustaz akan asuransi yang tadinya diniatkan untuk menyisihkan biaya untuk pendidikan anak masuk SMP atau pesantren. Sudah ada dananya, boleh ke asuransi ini? Sudah saya jelaskan. Jadi Allah alam, saya sarankan benarnya, dan jazakallah khair sudah datang di pengajian ini bersama istri dan anak. Mudah-mudahan insya Allah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya sarankan pribadi, kalau tanya saran saya, maka lepaskan diri dari situ teman-teman sekalian. Semua yang berbau gharar, yang berbau riba, yang berbau zalim, subhanallah pasti membuat dada sesak. Pasti membuat ada sesuatu yang kayak terikat gitu. Sesuatu yang sifatnya halal pasti pelong dada itu. Coba dipraktekin di lapangan. Dan subhanallah kalau saat kita terikat dengan sesuatu akad yang ada hukum minimal syubhanya dalam agama, itu kita kayak sulit untuk mendapatkan jalan keluar, kayak berpikir, kayak ini susah. Ada saya cobaan-cobaan juga datang. Coba keluar dari kemelut itu dan mulai coba dengan usaha apa, kayak usaha apa ya. Kalau nggak bisa ya nabung. Ingat teman-teman sekalian, semua anak kita itu hanya titipan. Pernah istri saya bilang sama saya, bagaimana kalau seandainya kita meninggal nih, anak-anak bagaimana? Saya tanya balik, apa hak kamu kepada anak-anak ini? Apa andil kamu di anak-anak ini? Ada sesuatu? Kau yang lukis alisnya, kamu yang lukis matanya, kamu yang berikan dia lidah, kamu yang kasih dia nyawa? Enggak, baik. Apa andil kamu? Ada penciptanya. Kalau kamu sama saya mati, penciptanya akan mengurusnya. Sebagaimana kamu dan saya sekarang diurus setelah orang tua kita meninggal. Apa yang mesti ditakutin nih? Gitu kan? Jadi tidak usah terlalu jauh ke depan sana teman-teman sekalian. Bukan saya larang ya. Untuk punya sesuatu masa depan yang cemerlang, bukan. Tapi cemerlang yang jelas secara syar'i. Nabung lebih baik. Atau investasi di usaha tertentu. Lebih baik. Jadi kan? Kita yang bukain usaha, kalau tidak tabungin sampai insya Allah punya modal. Kalau antum bisa kasih 6 juta per tahun, anak antum sekarang masih SMP, anggap 6 tahun ke depan, 6 kali 6 sudah ada 36 juta kalau dia tamat SMA. Itu masya Allah, sudah luar biasa itu, gitu kan? Mungkin bisa bantu biaya sekolahnya, ataupun mungkin dia nanti bisa dipakai sebagai modal, mulai dia berusaha masuk pasar, dia coba kenal dan seterusnya, itu lebih baik. Apa hukumnya apabila kita menjual barang yang tidak syar'i? Misal jual celana jeans ketat untuk wanita, atau jual kemeja lengan pendek untuk wanita, yang mana mereka memakainya untuk di luar, bukan untuk di dalam. Ini sebenarnya kalau mau dia tidak langsung dikatakan haram ya. Kalau misal ada akhwat kita pakai jilbab besar gitu kan, dia jual busana muslim, tapi dia juga jual baju tidur, misal baju tidur, celana pendek, celana jeans ketat. Tujuannya agar muslimat yang masuk belanja di situ bisa pakai nanti di rumahnya dengan suaminya, gitu kan? Dia tahu itu pasarnya akan ke situ, yang belanja orang-orang ini, maka itu aman. Tapi kalau dia jual di umum pasar dan dia tahu akan dipakai oleh orang umumnya di jalan, apalagi dia tahu yang pakai ini nanti adalah orang jelas-jelas datang pakaiannya sudah kelihatan dan dia akan beli, ini bahaya sekali. Kalau Allahu alam, yang saya tahu ini haram, lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Dan alihkanlah ke busana muslim. Kenapa enggak jual busana muslim dan muslimah? Kenapa enggak lakukan itu teman-teman? Banyak orang yang saya lihat transisi, dia pindah dari, memang dia dasarnya desainer, kemudian dia alihkan dari baju yang konvensional, mungkin lari ke baju-baju syar'i. Tapi masya Allah, maju pesat, luar biasa gitu. Ya, ada banyak terjadi seperti itu.
Saya pegawai di salah satu bank konvensional. Setelah saya tahu jika bekerja di bank itu riba, saya berniat untuk berhenti. Tapi saya masih ragu karena sempat konsultasi ke beberapa teman bahwa dilihat dari manfaat bank itu lebih banyak daripada mudaratnya. Karena hampir seluruh perusahaan yang ada di Indonesia menggunakan jasa bank. Baik, kira-kira kalau antum meninggal dunia, antum akan bilang sama Allah apa nih? Ya. Oh, ini karena banyak manfaatnya buat orang. Lalu Allah cuma jawab satu, tapi saya haramkan. Kira-kira kita mau jawab apa? Urusannya mau manfaat bagi orang banyak atau tidak, intinya haram. Orang buka tempat perzinahan, teman-teman. Ingat ya, riba, zina, durhaka sama orang tua, dosa besar semua ini. Berarti levelnya sama. Untuk lebih memahami, bagaimana kalau ada orang bilang, saya buka jasa perzinahan untuk membiarkan, untuk memberikan manfaat kepada orang. Supaya orang mau melampiaskan syahwatnya bisa masuk di situ. Manfaat buat orang, tapi haram. Tanggung jawab hari kiamat. Nggak bisa. Sama halnya dengan ini, teman-teman sekalian. Jangan pernah takut untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Dan kalau teman-teman seperti ini, sudah sering saya jawab. Kalau antum sedang ada perasaan takut mau meninggalkan karena ini haram, datang ke seorang ustadz, saya mau tinggalkan nih, tapi saya nggak tahu nih, saya nggak tahu harus bagaimana nanti nama baik saya sudah terlanjur punya kerjaan, teman-teman saya, keluarga saya, kemudian saya juga sudah punya pendapatan, dan seterusnya lah, fasilitas kendaraan dan macam-macam. Kalau saya tinggalkan, maka martabat saya, nama saya, makanan saya, semuanya terganggu nih. Dan itu, seperti itulah. Lalu bagaimana hukumnya? Tetap, jawaban agama haram. Dan kalau anda mau lebih pasti, lebih aman, tinggalkan. Karena kalau tetap bertahan pada sesuatu yang haram, konsekuensi pembersihannya lebih lama. Sementara kalau dosa yang kita kerjakan saja, tidak kita tahu masih ada pembersihan, yang kita tahu sedikit juga pembersihannya ada. Apalagi kalau yang sudah besar, bertahun-tahun antum bertahan. Kemarin saya subhanallah waktu di Pontianak, pas lagi makan, tidak sengaja seorang notaris saudara kita yang mengundang di Pontianak itu, kemudian makan siang di rumah makan Padang. Dia undanglah teman-temannya dia. Di antaranya kepala cabang bank konvensional di situ. Duduk depan saya. Lalu kemudian setelah makan diperkenalkan, oh ini kepala bank semua banyak. Ada syariah, ada yang konvensional. Mata saya nyorot ke bank konvensional nih. Saya tanya, Pak, tidak pengen berhenti ya Pak? Saya tanya gitu. Oh pengen sih Ustaz. Ini ditunjuk temannya notaris, saya nggak usah sebutin namanya. Ini Bapak ini tahu betul saya ingin berhenti. Terus kenapa nggak berhenti Pak? Iya, lagi mengatur strategi. Baik. Kalau dalam mengatur strategi ini Bapak mati bagaimana? Ini di meja makan nih. Saya ngomong gitu. Kalau Bapak mati sementara atur strategi, bagaimana tanggung jawabnya hari kiamat? Dia diam. Coba Bapak pikirin coba. Ingat Pak, prestasi dunia ini hanya akan kita tinggalkan di dunia. Di akhirat, apa yang Bapak lakukan dari kebaikan akan diterima. Pikirkan baik-baik ini. 1 dirham riba, dalam hadis dikatakan lebih berat daripada 36 kali berzina. Riwayat lain lebih berat daripada berzina dengan ibu sendiri. Bapak sudah tahu belum itu? Iya Ustaz. Baik, apa yang Bapak kira-kira mau lakukan sekarang? Nah, saya tanya gitu. Saya mau tinggalkan, tapi kira-kira kiat-kiatnya Ustaz. Baik. Langkah pertama, kiat pertama Bapak keluar, saya bilang. Keluar dulu. Kenapa keluar? Dia kan diam. Saya tanya, Bapak pasti tanya saya, kenapa keluar? Saya bilang iya. Bapak sekarang lagi injak lumpur, penuh lumpur nih semuanya. Lalu bilang, Ustaz, bersihin dong. Saya bawa air nih, selang. Kalau saya siram, sementara Bapak di lumpur, tambah becek. Saya sampaikan hukum, Bapak masih tetap mau kerja di situ, tambah beban tuh. Pulang tambah terfikirkan, tambah ini, jadi serba susah. Jadi caranya keluar dulu dari lumpur, keluar di jalan, saya siram tuh, bersih, keringin bisa lari, gitu kan? Jadi harus keluar, nggak bisa enggak. Bapak harus keluar dulu, gitu kan? Baru bisa jalan, gitu. Dia bilang sebenarnya gini Pak, saya bilang minimal Bapak pindah ke syariah, dia bilang gitu. Iya sebenarnya mau Pak, dan Bapak perlu tahu, dia bilang Pak Ustadz, waktu bank syariah dibuka. Begitu mau buka cabang di sini dia bilang, gitu kan? Semua ini yang konven ini mau pindah ke syariah semua. Sampai sekarang dikasih peraturan udah nggak bisa lagi. Jadi ini yang membuat masih tertahan. Baik, kiat pertama dari saya keluar. Kiat kedua, Bapak mulai memikirkan dari uang yang ada untuk buka usaha.
Usaha-usaha. Yang ketiga, menjelaskan pada istri, pada anak supaya mereka tidak kaget tentang masalah haram. Ajak mereka supaya satu rumah semua kerjasama untuk itu. Yang keempat, bertawakal kepada Allah. Sudah. Kalau enggak nanti kalau mati bagaimana tanggung jawabnya? Allahu alam. Jadi seperti itulah kurang lebih nasihat saya kepada penanya tadi seperti saya sampaikan ke sana. Hukum kerja di perusahaan rokok. Siapa yang jawab nih? Haram. Semua pemerintah, semua dokter, semua ulama mengharamkan rokok. Bagaimana caranya kita mau bilang halal nih? Nggak bisa. Mau hidup dari mana? Hidup di bumi Allah. Hidup keluar bekerja ada asal mau. Masalahnya kita tidak mau. Ya. Ini penyakitnya harus dihilangkan teman-teman sekalian. Haram nggak boleh. Dari sisi mana halalnya coba? Nggak ada haram mutlak. Kalau halal, anggaplah ada satu dokter saja yang atau pemerintah yang tulis merokoklah karena Anda akan sehat. Silakan merokok, kerja di perusahaannya. Semua bilang bahaya, impoten lah, inilah, itulah, macam-macam. Gitu kan. Kasih foto yang sudah rusak, terbakar ini, saya nggak tahu. Masih juga mau. Saya nggak tahu, mungkin saya perlu beliin kacamata kali ini supaya lihat jelas gitu kan. Maaf, jangan tersinggung temanku. Jadi kalau apa yang saya sampaikan tentang hukum syariah itu hukum agamanya, dan ini pasti kebaikan Anda. Saya sudah bilang kalau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Anda malam ini berita, berarti Allah masih sayang kepada Anda. Wallahi masih disayang. Karena kalau tidak tahu malam ini, sampai kapan kira-kira mau tahu? Bagaimana kalau 10 tahun lagi baru tahu dan 10 tahun semuanya makan yang haram? Kan lebih berat hukumannya. Maka lebih baik malam ini dan jangan bekerja di situ. Kerja di tempat yang lain, keluar banyak pekerjaan. Semut di lubangnya Allah kasih rezeki. Bagaimana dengan ya manusia? Dahulu saya pernah kerja dan pernah mengambil apa yang bukan hak saya. Sekarang saya sangat menyesali semua itu dan saya mohon ampun sama Allah atas semua dosa itu. Ada keinginan untuk menemui orang yang saya zalimi dan berterus terang tentang dosa-dosa saya itu. Tapi saya nggak ada keberanian untuk melakukan semua itu. Apa saya harus jujur sama orang itu supaya dosa saya diampuni? Dari tergantung ya. Kalau materi yang antum ambil kayak benda ya, HP, mobil, apalah benda-benda uang, maka itu wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan. Dan ini kata para ulama boleh disampaikan maaf tanpa menyebutkannya, tapi dikembalikan haknya. Tentu ini agak sulit. Lebih aman kalau bisa bahasakan maaf ya. Saya apa adanya. Saya betul-betul baru tahu agama dan ini saya dulu berbuat salah. Saya mengaku salah karena saya pernah mengambil barang kamu yang ini dan saya kembalikan. Barang itu bahkan sudah saya jual. Kurang lebih nilainya sekian. Masih ingat dulu ada benda kamu hilang ini? Itu saya yang ambil dan ini haknya. Silakan saya berikan. Itu jauh lebih aman. Clear pada saat itu sama dia, clear sama Allah. Kalau mau lebih aman, gitu kan? Langsung selesai. Meninggal semenit kemudian masuk surga insya Allah. Gitu kan? Tapi kalaupun kita malu misalnya, kata ulama khusus materi ya, benda. Maka yang harus kita lakukan adalah kita mengembalikan dengan cara tertentu. Seperti misalnya memposkan barang itu, gitu kan? Sambil juga kita menyampaikan maaf dengan cara tertentu yang memang secara umum, maaf ya kalau saya punya salah selama ini. Lalu kita mengembalikan barang itu walaupun dia tidak tahu. Yang penting sudah sampai ke dia. Ini ada pendapat ulama, tapi yang paling bagus adalah yang pertama. Kalau perusakan citra, ini nggak bisa teman-teman. Harus bilang sama dia, saya pernah menggibah kamu, saya pernah memfitnah kamu, harus dibahasakan. Nggak bisa nggak? Apa boleh buat? Memang harus begitu, resikonya. Lalu kemudian, tapi saya mau perbaikin, saya cuma mohon kamu ridhoi, maafin saya. Apapun konsekuensinya saya akan jalani. Baiklah, saya mau kau perbaikin nama saya lagi. Baik, saya usahakan maksimal, tapi maafin saya. Kalau kita sudah minta maaf teman-teman sekalian, kalau merusak citra, dan ternyata kita sudah tulus berusaha dan dia tidak mau maafkan, kita sudah aman sebenarnya. Asal ikhlas ya. Hari kiamat Allah SWT sudah maafkan. Tapi kalau materi tadi nggak bisa dikembalikan. Makanya tadi ini harus dibahasakan, ini harus dikembalikan. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Saya bekerja sebagai sales mobil di mana setiap transaksi banyak menggunakan sistem kredit dan menjadi masalah tidak semua customer menggunakan sistem syariah. Kira-kira bagaimana Ustaz? Tawarkan syariah. Usahakan antum punya relasi yang sangat kuat. Saya yakin teman-teman marketing nggak usah diajar lah. Bagaimana Anda bisa membuat barang itu laku, mobil itu laku, motor itu laku, maka kita juga bisa merayunya untuk bisa ke syariah.
Caranya kita ketemu langsung ke cabang-cabang terdekat lalu bahasakan. Saya ini sering kedatangan konsumen satu hari 50 orang loh, 30 orang loh, 10 orang loh. Saya mau mereka ke bank syariah. Bagaimana penawaran Anda yang bagus buat saya? Coba diskusi. Apa yang kira-kira bisa membuat dia tergiur? Ini loh, bank konven itu tawarkan ini. Ini loh penawarannya. Coba hitung-hitungan. Bisa nggak Anda lebih murah daripada ini? Supaya ada yang saya bisa sampaikan kepada konsumen. Kan gitu. Coba datang, sampaikan. Negosiasi. Insya Allah mudah-mudahan ada jalan keluarnya gitu. Memang jalan keluarnya. Allah alam, itu yang saya tahu. Karena tidak mungkin teman-teman pada saat antum membuka kredit dengan bank konvensional lalu saya bilang oh ini nggak kena dosa. Dari sisi mana coba? Oh jelas dia akhirnya KPR ke bank riba. Dan antum penyebabnya dari sisi mana saya bisa bilang secara syar'i dan itu bertanggung jawab hari kiamat itu boleh? Tidak mungkin kan gitu. Pastilah tidak boleh. Solusinya adalah tawarkan ke bank syariah dengan cara tadi contoh. Teman-teman marketing sangat tahu masalah ini. Atau coba datang kepada kepala dealer, kira-kira bagaimana caranya Pak, saya atau ibu saya ingin menawarkan kepada konsumen supaya mereka mau beli cash. Apa solusinya di dealer? Bisa nggak bayar cicilan 6 kali, 12 kali, di sini di dealer. Mungkin ada yang menggiurkan, sehingga kita tidak usah lagi berhubungan dengan bank misalnya. Apalah, coba sistem apa kira-kira yang bisa. Karena kita harus dapat celah syar'i. Kalau nggak bisa. Celah syar'i diantaranya itu mereka cicil sama dealer, atau kita giurkan dengan diskon yang besar, atau kalau dia beli cash, ya, kemudian dia dikasih motor kah, dikasih apalah yang menggiurkan daripada diskon kasih benda mungkin bisa lebih menarik. Misal contoh itu semua hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nah itu yang dilakukan. Selain daripada ini Allahu a'lam saya tidak tahu teman-teman sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.